Penasaran kira-kira bagaimana nih ya suasana sahur pertama di Jakarta? Langsung saja kita akan sapa produser lapangan CNN Indonesia, Adi Dwinanda yang berada di kawasan Keramat Raya, Jakarta Pusat. Halo Adi, Adi bisa Anda gambarkan bagaimana suasana sahur di hari pertama di tempat Anda melaporkan saat ini? Iya, selamat pagi Ayu. Betul sekali, hari ini memang merupakan hari pertama sahur ya. Mungkin kalau misalkan Anda dapat melihat di belakang saya ini, mungkin Anda sudah tahu nih lokasi saya sedang di mana nih saat ini. Saat ini saya sudah berada di salah satu sentra kuliner yang cukup terkenal, begitu cukup populer di kalangan masyarakat, apalagi khususnya menjelang bulan Ramadan. Ini kerap sekali digunakan ataupun dikunjungi masyarakat ketika waktu berbuka ataupun waktu sahur. Nah Ayu, mungkin saya langsung saja nih, saya sudah tidak sabar untuk menyantap sahur ya di tempat saya melaporkan saat ini, yaitu di sentra nasi kapau Keramat. Nah, mungkin Anda dapat lihat Ayu di sini nih banyak banget nih menunya nih, mulai dari ada rendang, kemudian ati sapi, kemudian nih ada tunjang, kemudian ada tambusu nih. Nah semua sebetulnya di sini sangat lengkap sekali. Jadi masyarakat ini nggak perlu bingung nih sahur apa di hari pertama. Mungkin di sini memang situasinya mungkin agak cukup lumayan ramai begitu. Mungkin tidak seramai puasa hari-hari ke depan mungkin ya. Karena memang hari pertama ini biasanya digunakan masyarakat untuk menghabiskan waktu sahur ataupun menghabiskan waktu berbuka puasa bersama keluarga. Nah mungkin saya langsung saja untuk bertanya kepada salah satu penjual yang ada di sentra kuliner kapau di Keramat Raya ini. Langsung saja akan saya mengajak Anda Ayu untuk berbincang. Selamat pagi Bu. Uni dengan Uni siapa Uni? Ya, Uni Reski. Oke. Uni ini kalau boleh dijelaskan Uni ini di sini nih yang paling dicari masyarakat tuh apa sih Un sebetulnya? Oh, yang paling best sellernya ya, itu tambusu. Kita tambusunya si telur sama santan aja, nggak pakai campur tahu atau terigu. Nah, satu lagi best sellernya tuh itiak lado mudo, telur ikan sama sop gitu. Nah ini emang suka dikunjungi masyarakat Un pada waktu sahur pada bulan Ramadan sebelumnya juga suka rame ya Un ya? Ya, yang paling dicari sih itiak, lado mudo sama tambusu. Karena kan mungkin yang tahu rasa itu pasti bakal balik lagi ke sini gitu. Oke, nah Un ini kalau boleh dijelaskan ini apa sih Un yang membedakan nasi kapau Un dengan nasi padang sebetulnya? Mungkin kita pada penasaran kali ya bedanya apa sih sebetulnya? Nasi kapau sama padang itu beda ya, dari segi masakannya, terus kapau itu nama daerah. Yang bapak ibu saya asli kapau. Nah kebetulan tuh kita di sini ada 7 macam kuahnya, beda-beda tuh. Kalau mungkin di orang tuh kalau nggak 2, 3, tapi dibagi-bagi jadi kelihatannya banyak gitu. Dan terutama ibu saya sama bapak saya tuh nggak pakai penyedap atau micin gitu. Oke. Nah Un ini selama bulan puasa nih Un, kita semua penasaran Un. Ini bukanya mulai jam berapa hingga jam berapa Un? Dari jam 11 sampai habis sahur sih tuh. Nah ini kalau misalkan dibandingkan dengan Ramadan tahun sebelumnya ini Un ya, yang masih dalam pandemi ini, sebetulnya untuk tahun ini seperti apa sih Un? Apakah rame atau gimana sih Un? Alhamdulillah semenjak pandemi ada aja sih ya. Tapi ini kan karena kita belum puasa, masih hari pertama sahur, belum lihat perkembangannya. Yang udah-udah sih alhamdulillah rame gitu. Iya. Nah oke Un, ini kalau misalkan saya pengen ngebungkus nih Un, nah kenapa ini saya milih ngebungkus? Karena biasanya nih Ayu, konon katanya kalau kita beli nasi padang atau nasi kapau dibungkus ini porsinya akan lebih banyak. Nah ini nanti akan kita cek ya, ini kalau misalkan saya pengen ngebungkus nih Un, ini saya enaknya ngebungkus apa ya Un? Karena saya bingung ini banyak banget nih Un menunya Un. Boleh pakai tambusu, cuma kan itianya nggak ada. Jadi coba aja udahnya pakai tambus ini. Kita juga kan nggak pakai campur-campur yang lain gitu. Pure asli telur sama santan aja. Tapi ini emang yang paling dicari ya sebetulnya pas pada waktu bulan puasa juga ini yang paling dicari. Ya, sama bebek itu. Biasanya sih ada bebek rendang, rendang. Cuma kan ibu nggak buat dulu deh gitu. Karena suasana kan ya jadi pandemi gitu. Oke. Nah, Ayu, wawancara penjual sudah. Mungkin saya agak mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan pembeli ini. Kenapa ya pagi-pagi pada hari pertama ini biasanya digunakan untuk sahur bersama keluarga gitu. Ia memilih untuk datang ke nasi kapau ini untuk santap sahur langsung saja Ayu. Bapak dengan Bapak siapa Pak? Bapak Samingun. Iya. Pak ini emang kalau misalkan sahur emang suka ke sini Pak? Iya, saya kalau sahur ke sini, kalau hari puasa juga ke sini. Jadi udah lama tuh udah langganan di sini gitu. Oke. Bapak ini tinggalnya di mana Pak kalau boleh tahu Pak? Oh, tinggalnya di Tanah Tinggi 1. Nah ini kan jauh ya Pak, kenapa Pak ini memilih untuk sahur khususnya di nasi kapau ini kenapa Pak? Emang suka nasi kapau? Ya, suka nasi kapau. Jadi dari dulu tuh udah senang nasi kapau. Jadi ini udah langganan, jadi setiap hari ke sinilah, hampir tiap hari. Apalagi kalau bulan puasa sahurnya di sini bilang gitu.
Nah ini Pak, dari sekian banyak menu ini saya juga bingung sih Pak sebetulnya. Ini yang paling Bapak pengen makan apa Pak pada waktu santap sahur sekarang Pak? Kalau kita sih kalau sayur paling enak ya ada biasanya pakai bebek cabai hijau, tapi sekarang udah habis nih. Ada berapa nih tunjang adanya. Juga senang juga nih, ada tambusu juga ada. Dendeng basah juga ada, dendengnya udah habis nih. Jadi seleranya tuh udah habis gitu, yang kita senang gitu. Paling pakai tambusu, ntar nih paling ini tambusu satu ada gitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Selamat santap sahur Pak. Saya bentar lagi juga akan santap sahur karena berhubung imsak nih tinggal sejam. Ayo saya akan langsung saja untuk milih ya kali ya, untuk milih dari beberapa menu ini untuk saya jadikan untuk santap sahur. Kembali kepada Anda yuk. Ya, Adi, mungkin sedikit saja tambahan. Saya penasaran ini kira-kira kalau di sana dengar-dengar tuh harganya cukup terjangkau ya. Berapa kisaran harganya kalau kita ingin bersantap sahur di tempat Anda? Betul sekali. Nah ini mungkin saya langsung saja ajak Anda untuk nanya ke Uni ya. ini kira-kira kalau saya mesen ini harganya ini mulai dari berapa sih Variasi sih Mas, dari harga 25 sampai 65 lah. Tuh. Kalau yang 25 tuh ayam, kalau 65 itu nasi kepala kakap. Oke. Ya. Tapi udah habis ya Bu kepala kakapnya? Iya, udah habis. Sama bebeknya juga paling 50 lah. Oke, berarti untuk harga ini memang cukup terjangkau ya sebetulnya. Jadi memang cukup cocok sekali nih untuk dijadikan santap sahur ataupun mungkin berbuka puasa. Nah, kalau Anda bingung nih datang aja ke sentra nasi kapau Keramat ini karena banyak banget nih pilihannya. Jadi kalau misalkan buka puasa itu kita nggak hanya ada makanan berat tapi juga ada cemilan-cemilan khas Minangkabau juga nih. Nah, kembali kepada Anda yuk. Wah, memang rasanya nasi kapau ini tidak pernah salah ya untuk sahur. Pasti akan kenyang sampai maghrib tiba. Terima kasih banyak atas laporan Anda, produser lapangan CNN Indonesia Adi Dwinanda. Dan selamat bertugas kembali, jangan lupa untuk sahur.